Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Puskapol, Pak Rur, dan rekan-rekan Visip UI, juga dengan Mas Raffio, Pak Sekar dari WFH atas kesempatan yang diberikan. Saya jelas kelihatan laki-laki, tapi dalam tema terkait dengan women empowerment dan political inclusion akan sedikit cerita apa yang kemudian pengalaman di lapangan yang saya lakukan, begitu juga dengan beberapa temuan yang harapannya nanti kemudian bisa dijadikan diskusi lebih lanjut. Ini saya mengambil studi kasus di konstituensi, maksudnya di wilayah di daerah pemilihan saya kemarin. Kebetulan saya tidak terpilih, dan mungkin sepertinya yang dikehendaki publik untuk terpilih adalah orang-orang dengan bernegara lain. Saya mengembangkan bersama dengan ibu-ibu di Kuarasan, Desa Nagonerto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, mengembangkan kelompok wanita tani bernama Mekar Lestari. Oke, secara background kira-kira ini dibentuk tahun 2019. Kemudian tujuan utamanya adalah memfasilitasi kegiatan ibu-ibu yang dari sebelumnya kebanyakan itu kegiatannya berorientasi ke pengorganisasian ibu-ibu di lingkungan domestik, dalam hal ini misalnya acara arisan alat masak dan lain sebagainya, ataupun acara yang bersifat agama, dalam hal ini pengajian khusus untuk ibu-ibu. Ada ruang baru melalui pertanian, diinisiasi tahun 2019. Lokasinya di mana? Ini saya jujur saja, ini di depan rumah saya. Di lokasi pertama. Tapi kemudian sambil berjalannya waktu, saya kemudian memfasilitasi agar skala ini kemudian bisa membesar. Dan apa yang harus dilakukan adalah bekerja sama dengan pihak-pihak yang dalam hal ini memiliki otoritas politik dan otoritas keuangan untuk membuatnya menjadi besar. Dalam hal ini ada pemerintah daerah, di dalamnya ini ada legislatif yaitu DPRD Kabupaten, yang proses pemilihannya dan proses kaderisasinya itu melalui partai politik. Saya sebagai kader partai politik adalah memiliki tugas untuk kemudian Nama saya Sekarwati, saya punya sahabat di sini juga namanya Sekarwati yang membiayai acara ini dan seterusnya. Terima kasih. Banyak sekali orang-orang baik di sini yang sayangnya saya sebut, tapi karena 5 menit ini tidak cukup untuk menjelaskan, jadi saya skip ya. Tidak mengurangi rasa hormat dan kebaikan kalian semua dalam proses Indonesia. Nah, saya melihat kalau politik itu bukan sekedar terkait perempuan, politik itu bukan sekedar hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Tapi politik adalah ruang untuk menentukan masa depan bersama. Jadi perempuan ini dilibatkan ketika masa depannya dipersiapkan atau ketika masa depannya seperti apa nanti gitu. Nah, selama ini kan perempuan selalu dianggap, nah itu udah kita semua tahu bahwa perempuan selalu adalah keluarga negara kelas 2, sehingga dia cukup di rumah, biarkan yang mengatur negara ini, termasuk ketika keputusan-keputusan politik itu mengikat juga perempuan untuk dilaksanakan, maka perempuan tidak boleh terlibat. Atau ini dunianya laki-laki dan seterusnya. Makanya saya melihat bahwa perempuan itu adalah sama seperti laki-laki yang punya original ide bagaimana dia melihat suatu masalah dan bagaimana dia bisa berkontribusi untuk menyelesaikan masalah itu di dalam proses berbangsa dan bernegara. Nah, sayangnya kesempatan itu kan sangat terbatas. Makanya dari zaman saya 2003 positif mulai masuk ke Partai Golkar, maka
juga seperti disebut oleh Mas Rafiq, yang kenyataannya kita bergerak memang sangat lambat. Kita sekarang dari 2011 ya, kita punya undang-undang yang mengatur mengenai kuota afirmasi buat perempuan itu stuck di 21% sekarang, ya terakhir di 2024. Nah, tapi memang kami harapkan bukan juga masalah angka kursi, tapi bagaimana dalam prosesnya, dalam kehidupan sehari-hari seperti diceritakan oleh Mas Gada tadi, banyak yang tidak temukan di lapangan, termasuk juga saya. Saya terbiasa bekerja karena latar belakang saya aktivis dari sejak mahasiswa. S1, S2 saya di sini ya. Saya adalah ilmuwan. Jadi saya melihat bahwa banyak hal yang harus diselesaikan. Bicara soal masalah berkeadilan ini, saya pikir memang terlalu kompleks kalau misalnya kita harus jabarkan satu persatu. Namun yang saya lihat bahwa ternyata upaya untuk membangun politik inklusif daerah juga ternyata tidak begitu rumit di akar rumput. Karena apa? Saya coba pernah melakukan pembangunan satu struktur kelompok di masing-masing desa di Kabupaten Serang tepatnya. Itu berbentuk kelompok duta desa dan duta digital. Bagaimana kemudian kelompok-kelompok ini yang akan melahirkan generasi-generasi baru, mengedukasi teman-teman sebayanya, juga kelompok-kelompok yang tidak spotlight, yang tidak terakses oleh internet untuk bisa berdaya dan bisa membaca hal-hal baru dari sudut-sudut pandang internet yang hampir mungkin mayoritas di sana belum rata. Nah, sampai akhirnya saya pikir dengan saya membentuk kelompok itu juga tidak merubah kondisi, namun ternyata berbeda. Ada hal-hal baru yang kira-kira saya dapat sebagai bentuk pembelajaran bahwa ternyata saat kita bergerak, berdaya, berkomitmen dan secara kolektif kita punya suara yang sama, maka setelah kelompok itu terbentuk dan dengan kekuatan politik dan jaringan yang kita punya, akhirnya mereka bisa terajarkan yang pertama dari hal yang paling dasar saja. Bagaimana kemudian bisa mereka bernarasi, berliterasi, terus kemudian juga mereka bisa tahu bagaimana caranya melangkah untuk membuat sudut-sudut administrasi yang kira-kira sebenarnya mereka juga belum tahu bagaimana gambarannya gitu. Nah, paling tidak dengan upaya-upaya kelompok yang kita bangun dari anak muda yang dari kampung itu, terus kemudian mereka berangkat untuk kuliah di kampus A, B, C, D, terus kemudian pulang kita rekrut dan membangun upaya-upaya untuk memberdayakan masyarakat di sana. Saya pikir itu jadi solusi salah satu. Nah, setelah sampai pada titik mereka berdaya secara literasi, berdaya secara narasi, berdaya secara administrasi, nah kemudian saya coba upayakan kelompok-kelompok ini untuk bisa masuk ke salah satu program kementerian sebenarnya. Ada dulu salah satu program namanya Tenaga Kerja Mandiri dari Kemenaker yang dibentuk dari satu kelompok berisi 10 orang, dan 10 orang ini menjadi salah satu simbol kekuatan ekonomi kerakyatan, kita bisa bilang begitu. Bahwa kemudian nanti 10 orang ini menciptakan satu usaha kerja yang ini akan berlanjut dan ditopang lagi sama kementerian jika ini berhasil dalam kurun waktu, bertahan dalam kurun waktu. Apa kabar semuanya? Ini bila kita bisa ketemu di kampus Depok. Kampusnya lagi sepi karena memang lagi ujian. Jadi senang sekali kita bisa ngobrol. Dan kalau dibilang tadi baru biasa dikit aja ya, politik inklusif ini nggak ada ya, politik eksklusif. Soalnya yang menjadi politik yang eksklusif, kalau nggak ya nggak bisa jadi eksklusif gitu kan. Apa namanya memang seperti itu. Tapi per hari ini ya, kalau boleh dibilang memang kita tuh semuanya bicara politik. Jadi politik sudah jadi isu keseharian, everyday life dalam karya kita. Kenapa? Karena memang salahnya di politik juga. Kita di PHP terus nih sama politik. Baru-baru ini saya sebetulnya di rumah ini pengguna listrik 1.300. Udah senang mau dapat diskon 50%. Lalu dengan begitu saja tiba-tiba sidang kabinet memutuskan nggak jadi, perhitungannya salah,
Bagaimana sebuah kebijakan yang buat kita itu senang, tiba-tiba menjadi memang salah? Ini benarnya. Lalu diganti dengan kebijakan bantal sosial yang nggak ngerti itu siapa? Untuk upah lo, untuk apa sudah lupa. Nah ini sebenarnya situasi yang menunjukkan bahwa bagaimana kebijakan kita saat hari ini. Jadi politik itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang hanya dibicarakan di dalam sebuah rapat atau aktivitas politik, tapi kita sekarang keseharian kita bicara politik. Dan tadi ketika teman-teman politisi muda ini masuk ke masyarakat, pertanyaannya seberapa pekerjaan mereka di-engage oleh partai politik, dilihat, diakui, sehingga itu menjadi credit point untuk kerja-kerja di dalam partai politik. Dia diakui di masyarakat, tapi di partai bagaimana penghargaannya? Apakah kemudian otomatis masukkan nomor 1 di Jatim 3 gitu ya? Atau Mas Faris sebagai nomor 1 di mana kemarin itu? DKI 3 atau di mana gitu kan? Enggak segampang itu ternyata kerja politik gitu ya. Nah, saya ingin memulai dari saya terdidik dari cerita perempuan orang muda. Coba-coba tadi baca survei, memang mayoritas orang muda itu senang tertarik dengan isu politik, tapi ogah masuk partai politik. Di kelas ini ada nggak? Belum ada nggak mahasiswa saya? Kalau ada, siapa yang benar-benar masuk partai politik? Anissa? Nggak mau. Jadi secara suka, apalagi di media sosial mereka selalu bicara politik. Dengan TikTok, dengan X, dengan segala rupa, gitu ya. Tapi untuk melihat partai politik enggak. Tadi pertanyaannya Mas Raffio di pembukaan, perempuan 30% nggak nyampe. Dalam politik, bahkan 1 detik pun Anda langsung tahu itu kotor. Dan perlu 5 menit untuk tahu bahwa ada pembohong, ada manipulator. Tidak perlu tunggu 5 menit untuk mengerti bahwa seseorang sedang menyelundupkan dinastinya untuk mengubah sejarah. Apa? Jadi, coba kita menjelaskan more inclusive and accountable. Jadi bukan sekedar oksimoron, tapi sesuatu yang memungkinkan kita membongkar oksimoron dari istilah politik. Anda belajar divisi putih, Anda masuk partai politik, dan definisi tentang politik satu-satunya yang Anda tahu adalah kongres partai, pemilihan ketua umum. Semua yang kita saksikan hari-hari ini di dalam konsep akademis tersebut the politics, bagian pokoknya siasat untuk mempengaruhi kebijakan, siasat untuk mengeksekusi lawan politik. Itu bagian kotor dari politik. Ada bagian bersih namanya the political. Jadi kita bedakan antara the politics dan political. Politik dan yang politis itu soalnya. Seperti itu dalam teori Aristotle ulang-ulang, dalam Carl Smith segala macam. Tetapi soalnya partai politik tidak pernah mengajarkan bagian yang the political, yang diajarkan the politics. Soalnya bagian kotornya loh yang Anda tahu. Coba saya ambil uraiannya setiap kali kita dengar. Manusia itu adalah binatang politik. Kan itu anak muda nggak mau masuk ke politik. Itu terjemahan yang kacau. Political animal terjemahannya adalah binatang yang berpolitik, bukan binatang politik. Untuk partai nggak paham apa yang disebut sebagai political animal. Karena itu mereka yang masuk dalam politik akhirnya berubah menjadi binatang. Karena politik itu adalah keutamaan untuk mendistribusikan keadilan. Kita semua, genus proximum kita ada binatang. Karena kita bertahan hidup dengan mengorganisir